Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum kelas A angkatan 2020. Di sini kami akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Kriminologi Hukum. Saya Belodi Septiani dan teman saya Ahmad Asegaf Ega Pratama. Izinkan saya untuk membagi materi. Di sini kami akan membahas tentang teori-teori kriminologi menurut masa kunjungan. Kepada Asegaf, saya persilakan. Apa itu kejahatan atau bisa disebut dengan kriminologi? Kejahatan sendiri adalah tiap kelakuan yang merugikan atau merusak dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela atau mengadakan perlawanan terhadap pelaku kejahatan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa atau penderitaan terhadap pelaku perbuatan tersebut, atau dikenal dengan juga istilah pidana. Sedangkan kriminologi itu sendiri memiliki arti ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek tersebut. Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan atau norma, sedangkan kriminologi sendiri adalah teori tentang gejala hukum tersebut. Keduanya bertemu dalam kejahatan atau tingkah laku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaannya terletak pada objek, yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Kejahatan menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu secara praktis, religius, dan yuridis. Pengertian kejahatan secara praktis adalah campur baur dari pengertian kejahatan dari berbagai norma seperti norma kesusilaan atau kesopanan, norma hukum, norma agama, dan norma moral, serta norma adat istiadat. Sanksi dari pelanggaran norma ini adalah cemoohan atau pengucilan dari lingkungan masyarakat tersebut. Sedangkan pengertian dari religius merupakan kebaikan dan kejahatan sebagai faktor yang saling bertentangan, terhadap kepercayaan roh atau terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan apa yang disebut dengan seluruh kejahatan berasal didalangi oleh roh jahat, yaitu iblis. Kejahatan dalam pengertian yuridis melihat terhadap KUHP yang membedakan antara perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan. Dalam tindak pidana terdapat tiga faktor yang mempengaruhi. Next. Teori menganalisis permasalahan-permasalahan kejahatan atau kriminologi dibagi menjadi 4. 1. Teori asosiasi diferensial, teori anomi. 3. Teori labeling, dan yang terakhir teori keadaan atau teori kontrol sosial. Teori asosiasi diferensial. Teori ini membahas mengenai sebab-sebab kejahatan itu sendiri yang di dalamnya menganut A. Tingkah laku kriminal yang dipelajari, B. Tingkah kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi, C. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal yang terjadi dalam kelompok intern, yang D. Mempelajari tingkah laku kriminal termasuk dalam teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan untuk alasan pembenar, yang E.
Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan. Yang G, asosiasi diferensial bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Yang H, proses mempelajari tingkah laku kriminal memulai pergaulan dengan pola intrikriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses pembelajaran. Yang I, sekalian tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai. Yang dua ada teori anomi. Teori ini erat kaitannya dengan riset mengenai bunuh diri yang dilandasi pada asumsi bahwa rata-rata bunuh diri yang terjadi di masyarakat merupakan tindakan akhir atau puncak dari suatu anomi bervariasi atas keadaan sosial, yaitu social integration dan social deregulation. Keadaan terendah atau tertinggi dari tingkat integrasi dan regulasi akan mengakibatkan tingginya angka rata-rata bunuh diri. Bunuh diri berasal dari 3 kondisi sosial yang menekankan. Penekanan utama adalah stres. Dalam 3 penekanan tersebut ada 1. Deregulasi kebutuhan, 2. Regulasi yang keterlaluan atau fatalisme, yang ketiga kurangnya integrasi struktural atau egoisme, yang 3 teori labeling. Teori ini merupakan cabang pengembangan dari teori yang muncul lebih dahulu atau dengan disebut teori labeling, menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru. Menurut saya beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realistis. Pembahasan teori labeling menekankan pada 2 hal, yaitu menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang yang tertentu diberi label. Yang B, pengaruh atau efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya. Pembahasan teori labeling yang kedua adalah mengenai pengaruh atau efek dari label tersebut. Persoalan ini memberlakukan labeling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas. Dalam kaitannya ini terdapat 2 proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label atau cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya. Yang pertama, cap atau label menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya, dan kemudian seterusnya itu diberikan oleh pengamat. Kedua, label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang yang mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap atau label itu diberikan padanya oleh si pengamat. Yang kedua, teori kontrol sosial. Teori ini berpendapat bahwa konformatis atau kebutuhan tidak bisa diterima begitu saja. Maka non-konformatis seperti kejahatan dan delinkuensi atau kenakalan remaja diperkirakan akan muncul apabila kontrol sosial kurang efektif. Jadi bila kontrol sosial di lingkungan sekitar kurang efektif, akan muncul kenakalan remaja dan kejahatan. Ada 4 elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat, yaitu attachment adalah kemampuan manusia melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau attachment sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang. Kaitannya attachment dengan penyimpangan adalah sampai sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Attachment dibagi menjadi 2. 1. Attachment total, 2. Attachment partial. Attachment total adalah suatu keadaan di mana seorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan.
Yang kedua, attachment partial adalah hubungan antara seorang individu dengan lainnya, di mana hubungan tersebut tidak didasarkan pada peleburan ego dengan ego yang lain, tetapi karena hadirnya orang lain yang pengawas. Yang B, commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi, dan lainnya. Segala kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang itu sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi, maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Hal tersebut bisa menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Yang D, belief merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. Belief merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang kepada norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma-norma itu sendiri. Next. Mazhab Italian atau aliran antropologis. Salah satu penganut aliran ini adalah Petrarca. Dia melakukan penyelidikan pada tengkorak para penjahat yang menyimpulkan bahwa ternyata ada kelainan-kelainan dalam tengkorak-tengkorak para penjahat tersebut yang mempunyai sifat patologis atau penyakit. Jadi, mazhab Italian atau aliran antropologis ini menjelaskan bagaimana orang tersebut memiliki penyakit yang dapat mendorong orang itu melakukan kejahatan. Sedangkan AB Moral dengan teorinya tentang kemerosotan sifat, menurutnya bahwa manusia-manusia yang terkena pengaruh kondisi lingkungan yang tidak baik selama beberapa generasi, maka akan mempunyai keturunan yang sifatnya merosot. Oleh karena kemerosotan itu akan berakibat orang tersebut akan melakukan kejahatan ataupun akan penyimpangan dari norma-norma yang ada. Dengan teori evolusi ini, Lombroso menyebutkan bahwa 1. Penjahat itu dilahirkan dengan tipe tertentu. 2. Tipe itu dapat dikenalkan dengan melalui beberapa tanda fisik, semisal tengkorak yang asimetris, dagu yang memanjang, hidung yang pesek, janggut yang jarang dan mudah merasa sakit. Yang ketiga, tanda-tanda fisik itu tidak dengan sendirinya menjadi penyebab kejahatan. Akan tetapi tanda-tanda fisik itu dapat dipergunakan untuk mengenali pribadi-pribadi yang cenderung melakukan kejahatan karena pribadi yang bersangkutan mengalami kemunduran ke alam liar. Yang keempat, oleh karena alam pribadi yang demikian, mereka tidak mampu menghindari kejahatan kecuali bila mana keadaan lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berbuat jahat. Yang terakhir, beberapa pengikut Lombroso berpendapat bahwa ada beberapa jenis penjahat, misalnya mencuri, pembunuh, atau pelanggar seks dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Next. Baik, selanjutnya mazhab Prancis atau aliran lingkungan. Mazhab ini disebut juga dengan mazhab lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Mazhab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Aliran ini menolak bahwa adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak ia lahir. Nah, aliran ini juga berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan
abad ke-19 bahwa keadaan ekonomi ini menyebabkan timbulnya suatu perbuatan yang jahat. Saya menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, tapi juga didorong oleh nafsu manusia ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Saya menyatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Saya menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang juga mendekatkan pada kejahatan. Menurut saya, bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan serta berpandangan bahwa hidup dan berpandangan dunia yang sama sekali kosong dari kecenderungan moral merupakan dasar yang hitam, sehingga kebusukan dan juga kejahatan mudah berkembang dan juga mengalami kesuburan. Untuk aliran kriminologi lingkungan sosial ada 3 kategori umum. Yang pertama, anomai atau ketiadaan norma atau crime, yaitu ketegangan. Yang kedua, cultural deviance. Deviance itu merupakan penyimpangan budaya. Yang ketiga, social control atau kontrol sosial, di mana anomai ini yaitu sebuah penyimpangan budaya yang memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan perilaku kriminal saling berhubungan. Penganut teori anomai ini beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam suatu ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai suatu tujuan tersebut, seperti gaji yang tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain. Mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah. Sedang penganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki perangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung mengalami konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan melakukan kejahatan yang lainnya. Yang ketiga, kontrol sosial, yaitu mengatur bahwa segala tingkah laku masyarakat, maksudnya membatasi kegiatan warga setempat agar tidak menimbulkan kericuhan yang mengganggu kenyamanan warga sekitar. Selanjutnya ada mazhab biososiologi. Menurut pandangan mazhab biososiologi ini mendorong seseorang adalah sifat individu yang melakukan kejahatan yang dibawa sejak lahir, yang meliputi keadaan baniah, jenis kelamin, tingkat kecerdasan atau IQ, temperamen, dan juga kesehatan mental. Sedangkan faktor lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan meliputi keadaan lingkungan fisik seperti kondisi geografis dan klimatologis, serta keadaan sosial ekonomi masyarakat, tingkat peradaban masyarakat, keadaan politik suatu negara, dan lain-lain. Lalu ada mazhab psikologi. Nah, mazhab psikologis ini intinya ini memandang bahwa penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor
psikologi si penjahat atau pada diri yang sudah melekat pada diri seorang penjahat tersebut. Secara garis besar, aliran ini dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama, teori psikoanalisis, yang kedua kekacauan mental, yang ketiga pengembangan moral, dan yang keempat pembelajaran sosial. Nah, pada teori psikoanalisis ini melakukan penyelidikan pada kriminalitas yang menghubungkan delinquen dan perilaku kriminal. Di satu sisi, dengan suatu hati nurani yang baik, di sisi yang lain. Dikarenakan jika hati nurani begitu kuat, maka akan menimbulkan perasaan bersalah, atau sebaliknya jika hati nurani begitu lemah, maka tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Yang kedua, kekacauan mental. Kekacauan mental ini sebagian besar dialami oleh petinggi lembaga pemasyarakatan. Saat ini penyakit mental tadi disebut antisosial personality atau psikopati, sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. Yang ketiga, pengembangan moral. Variabel pada pengembangan moral ini yaitu variabel kasih sayang serta pengawasan ibu atau orang tua yang kurang cukup. Penyebabnya itu juga bisa berasal dari konflik orang tua, kurangnya percaya diri dari sang ibu, kekerasan ayah yang secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan. Namun tidak demikian dengan ketidakhadiran ayah yang dianggap tidak dengan sendirinya mempunyai korelasi dengan tingkah laku kriminal. Yang terakhir, pembelajaran sosial. Teori ini berpendirian bahwa perilaku dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku non-delinquent itu tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran atau bisa dikenal dengan hukuman, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Aliran yang ada dalam masa psikologi ini ada aliran klasik, di mana aliran klasik ini mendasarkan pada filsafat hedonistik yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan. Landasan dari aliran ini adalah bahwa individu dilahirkan bebas dengan kehendak yang bebas. Aliran klasik berpandangan bahwa setiap orang yang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, baik kaya ataupun miskin, posisi sosial atau pada milenial. Hukuman ini harus dijatuhkan secara berat, akan tetapi proporsional secara untuk dimaksudkan memperbaiki pribadi si penjahat itu. Berdasarkan pemikiran di atas, selanjutnya aliran kartografik. Aliran kartografik ini dipentingkan dalam aliran ini yaitu distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosiologis. Dianggap bahwa kejahatan ini merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial. Lalu ada aliran sosialis, di mana aliran sosialis ini mengandung anarkisme terutama sosialisme libertarian.
komunisme, marxisme, marxisme, sindikalisme, sosialisme Afrika, sosialisme Arab, sosialisme demokrasi, sosialisme internasional, sosialisme Kristen, dan juga sosialisme utopia. Yang selanjutnya ada aliran positif. Aliran positif ini meyakini bahwa mereka beranggapan bahwa kejahatan bukan hasil dari pengaruh ekonomi, namun kejahatan ini dihasilkan dari pengaruh perilaku manusia itu sendiri. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun yang kultural atau budaya. Bagaimana tinjauan mengenai penegakan hukum? Penegakan hukum sendiri sangat penting terhadap pelaku kejahatan, karena tindakan kriminal dapat terjadi disebabkan beberapa unsur yang melatar belakangi tindakan. Unsur yang melatar belakangi yakni unsur internal dan eksternal. Unsur internal dimaksud adalah unsur yang berasal dari pribadi pelaku, dan alasan kejahatan dilakukan pelaku kriminal yang dikarenakan alasan pribadi. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakstabilan emosi seseorang bersumber dari beberapa hal yang bisa karena cemburu, kecewa, dendam, atau karakteristik seseorang yang jelek, atau bisa disebut dengan attitude-nya yang buruk. Dalam hal ini, fungsi penegak hukum sangat penting karena pelaku kriminal harus diadili dengan seadil-adilnya. Next. Tindakan kriminal dapat terjadi disebabkan beberapa unsur yang melatar belakanginya. Tindakan unsur yang melatar belakanginya yaitu internal dan eksternal. Dalam unsur ini, dalam konsep teori ini, faktor lingkungannya lah faktor lingkungan yang menjadi faktor utama terjadinya tindakan kriminal. Faktor lingkungan itu seperti bisa di lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, ataupun lingkungan pergaulan. Lingkungan-lingkungan tersebut dapat mengubah mindset seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Bila lingkungan tersebut tidak baik atau lingkungan tersebut tidak sehat untuk orang tersebut. Next. Upaya pencegahan terjadi kejahatan akan dijelaskan oleh Bella. Yang pertama itu ada preventif, yang menitik beratkan pada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebabnya yang menjadi pendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Misalnya, wajib kunjungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan suatu informasi penyuluhan. Nah, pencegahan suatu kejahatan ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Yang kedua itu ada
represif, yang pencegahan ini dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan melakukan pemberantasan kejahatan ini adalah para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Upaya ini dilakukan untuk memberantas kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat yang diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga adanya rasa aman yang ada pada masyarakat, dan juga masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai di dalam lingkungan mereka tanpa ada rasa was-was atau takut terhadap banyaknya yang terjadi suatu tindak kejahatan. Terima kasih dan atas waktunya. Kami berdua mohon undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.